Ya, pada hari ini kita melanjutkan seri tentang pertumbuhan rohani. Secara khusus kita membahas tema tujuan utama dalam kehidupan kita haruslah kemuliaan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan rohani, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya kita berpegang pada Alkitab. Nah, pada hari ini kita berbicara tentang pentingnya kita memfokuskan tujuan utama kita adalah kemuliaan Allah. Jadi bukan kemuliaan pribadi. Kita memperhatikan bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20. Nah, kita bisa membaca secara bersama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saya akan baca Roma 14, 6-8. Siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini sesuatu pernyataan yang menarik daripada seorang Rasul Paulus. Dia bisa menyimpulkan di dalam rentang hidupnya, baik mulai dari hidup, perjalanan hidupnya, sampai kepada kematian. Dia katakan, dia rindu bahwa dalam segala hal, dia tidak akan beroleh malu. Namun seperti sedia kala, atau seperti yang waktu-waktu yang sudah, dia ingin waktu yang sekarang pun menjadi waktu yang baik di mana Yesus dimuliakan dalam tubuhnya, baik melalui hidupnya maupun oleh matinya. Sehingga juga disimpulkan apapun yang diperbuat, termasuk kita berpikir bahwa hari ini saya menggunakan untuk apa, karena berpegang pada hari ini. Hari ini saya mau makan apa? Jadi apa yang kita makan, apa yang kita lakukan di hari tertentu, atau kita tidak melakukan apapun di hari itu, maka segala sesuatu hendaknya berfokus pada Tuhan. Jadi dalam hal ini, seorang yang berkata bahwa dia mencintai Tuhan, ya akhirnya dia tahu bahwa fokus hidupnya mulai dari lahir sampai mati, dia ingin memuliakan nama Tuhan. Jadi ini suatu bisnis yang sangat penting dalam kehidupan kita ya. Kenapa penting? Karena saya pikir bahwa kita tidak selamanya selalu panjang umur, dan tidak semua orang selalu panjang umur. Tapi bisnis kehidupan kita itu bukan bicara tentang panjang atau pendeknya umur, tapi kita bicara tentang apakah di dalam panjang kita memuliakan Allah, di dalam pendek kita memuliakan Allah. Sama seperti misalnya saya berpendidikan tinggi, itu bagus. Tapi apakah dengan pendidikan tinggi saya memuliakan Allah? Saya punya jabatan tertentu memuliakan Allah? Atau saya tidak punya jabatan tertentu, atau saya sekolahnya rendah memuliakan Allah? Maka tujuan yang terbesar sebetulnya kita hadir untuk memuliakan Allah. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Punya istri, punya suami, punya anak atau tidak, ya karena tidak semua orang dikaruniakan anak. Tapi apakah mereka memuliakan Allah melalui semuanya itu? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang menarik bagi kehidupan kita. Maka fokus utamanya haruslah tujuannya untuk kemuliaan Allah. Karena sebagai orang Kristen, harusnya hasrat terbesar kita adalah kemuliaan Allah. Ini hasrat ya. Hasrat itu bicara tentang keinginan yang sangat luar biasa, atau suatu kerinduan yang sangat mendalam. Itu bicara tentang bagaimana saya ingin memuliakan Allah melalui kehidupan saya. Jadi kita harus meninggikan Allah di atas segalanya, termasuk di atas kemuliaan kita ya.
kepentingan kita, popularitas kita. Tujuan tertinggi seseorang manusia, itu baik pria maupun wanita, termasuk juga anak-anak ya. Orang yang semua lahir dalam dunia ini, yang mempunyai satu panggilan yang besar ini, yaitu untuk memuliakan Allah. Dan ini dapat dikatakan sebagai inti daripada kehidupan kita. Ya kalau kita tidak menemukan inti ini, ya berarti kita kehilangan maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Ya kalau kita kehilangan inti tentang memuliakan nama Allah, segala sesuatu harus dipersembahkan untuk kemuliaan namanya, baik pria maupun wanita, berarti kita sedang kehilangan inti daripada kehidupan kita. Karena inti daripada kehidupan kita itu bukan untuk pemuasan hawa nafsu kita, memenuhi segala keinginan-keinginan kita, tapi tujuan yang terbesar adalah bagaimana kita memenuhi segala hal yang besar untuk memuliakan nama Allah. Jadi dapat dikatakan siapa yang keluar daripada inti ini, ya mereka bisa tersesat, mereka akan melenceng, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya artinya kalau saya memuliakan Allah, tidak mungkin saya mencelakakan orang lain, tidak mungkin saya merugikan orang lain, tidak mungkin saya mencuri, tidak mungkin saya membunuh, ya tidak mungkin saya berzina atau berselingkuh, ya kan? Tidak mungkin saya juga mencemari nama Tuhan melalui kehidupan saya. Maka siapa yang keluar daripada inti ini, mereka akan, ya saya garis bawahi lagi, mereka akan melenceng, mereka akan tersesat, mereka akan keluar daripada maksud Tuhan. Kenapa banyak orang kemudian tidak lagi berada dalam track yang benar? Ya kita sering dengar cerita, sebelum kehidupannya berkelimpahan dekat sekali dengan Tuhan, waktu susah dekat sekali dengan Tuhan, tapi sudah berkelimpahan, sudah populer, berkelimpahan, mereka justru menjauh daripada Tuhan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Termasuk kalangan hamba Tuhan loh. Karena saya pernah membaca suatu buku di mana ada seorang yang kemudian kecewa dengan Tuhan, lalu lebih berfokus pada kehidupannya. Kenapa? Karena inti daripada kehidupan dia bukan kepada Tuhan, tapi inti daripada kehidupan dia adalah dirinya sendiri. Jadi ketika kepentingannya disingkirkan, maka dia mulai marah, kecewa, dan menyesal percaya kepada Tuhan. Jadi banyak orang yang mengaku Kristen tidak tertarik pada Allah dan kemuliaannya. Kenapa? Ya mereka lebih tertarik pada kemuliaan dirinya, keagungan dirinya. Kita bisa bayangkan seperti Rasul Paulus misalnya, kalau dia tertarik pada kemuliaan dirinya, wah dia nggak bakalan menjadi seorang pemberita Injil yang dipakai Tuhan. Karena secara status Alkitab jelas berkata, Paulus menunjukkan dia secara suku, ya dari suku Benyamin, itu keturunan raja sebelum Tuhan mengubah kepada suku Yehuda. Kemudian secara bangsa dia bangsa Israel, ya bangsa yang paling besar yang ditakuti pada zaman itu. Ya kemudian datanglah Babilonia atau Babel, Media Persia, Romawi, Yunani. Ya sekarang datanglah bangsa, dapat dikatakan negara Amerika yang adik kuasa. Tapi pada waktu itu yang sangat dikagumi, dihargai karena dianggap bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Sehingga sampai hari ini pun Amerika menghargai Israel karena bangsa pilihan Tuhan. Dan Paulus berkata bahwa secara bangsa saya bangsa Yahudi, secara suku saya dari suku Benyamin, secara kegiatan keagamaan dia menjalankan agamanya secara ketat. Tetapi setelah mengenal Kristus, dia berkata semuanya itu menjadi sampah karena pengenalan akan Kristus. Bayangkan orang punya akademis yang tinggi, secara tingkat kerohanian, kesalehan, dapat dikatakan dalam level orang Yahudi, kesalehan yang tinggi. Tapi berjumpa dengan Kristus bisa berkata, itu semua saya anggap rugi, tapi keuntungan karena mengenal Kristus. Itu semua saya anggap sampah, tapi mengenal Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Nah, jadi keagungan dia sekarang bukan tentang
kehebatan secara rohani, kehebatan secara bangsa, kehebatan secara suku. Ya, saya bisa berpikir bahwa kalau kita sudah melihat keagungan kemuliaan Tuhan, keagungan yang lain itu menjadi tenggelam. Ya kan? Keagungan kehebatan kita, popularitas kita, suku bangsa kita, itu tenggelam dibandingkan dengan keagungan kemuliaan Tuhan. Maka budaya kemuliaan Tuhan itu dapat dikatakan itulah yang harus kita junjung tinggi. Ya, saya senang beberapa kawan berkata bahwa secara budaya, ya memang kita menghargai budaya, tetapi budaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu harus kita lebih junjung tinggi, harus kita hargai, harus kita hormati. Sehingga budaya yang melawan kebenaran firman Tuhan, ya harus kita singkirkan, jangan kita kenakan. Yang tidak memuliakan Tuhan apa? Penyembahan berhala, melecehkan orang lain, atau melakukan hal-hal yang tidak benar di mata orang lain dan Tuhan. Jadi salah satu tanda bahwa orang itu bertumbuh secara rohani, berarti dia memiliki hasrat semata-mata untuk memuliakan nama Allah. Jadi berfokus pada Allah. Dapat dikatakan dia menjadi tenggelam dalam keagungan kemuliaan nama Allah. Ya, kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri ya, sejauh ini saya mengikuti Tuhan Yesus, sejauh apa saya bisa tenggelam terhadap keagungan kemuliaan namanya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang memuliakan nama Allah ini, alasannya kenapa kita memuliakan nama Allah? Yang jelas, alasan yang pertama karena dialah yang menciptakan kita. Jadi kita lahir ke dalam dunia ini bukan karena berproses ya, dari monyet menjadi manusia, atau dari katanya peperangan makhluk-makhluk halus lalu jadilah kita. Ya, banyak teori tentang kehadiran manusia dalam dunia, tapi semua teori itu nothing. Kenapa nothing? Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari mana usulnya sampai mana akhirnya. Mereka hanya menggambarkan bagaimana manusia itu hadir dalam dunia, tapi perjalanan hidup manusia sampai akhirnya itu tidak ada jawabannya. Nah, kita bersyukur karena firman Tuhan menerangkan kepada kita dengan jelas, manusia itu diciptakan oleh Allah. Sehingga banyak orang yang bisa berkata dengan mulut mereka bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Jadi bukan cuma kita sekarang ini yang bisa mengakui bahwa oh Tuhan menciptakan saya, tapi sebelum kita hadir dalam dunia ini, ya sebetulnya di dalam rancangan Tuhan, ya Tuhan sudah mengatur kehadiran kita. Kita bisa baca dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Seorang pemazmur berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya, dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi dalam hal ini pemazmur menggambarkan bahwa Allah itu layak ditinggikan di atas seluruh bumi ini. Kita layak beribadah kepadanya dengan sukacita, datang ke hadapannya dengan bersorak-sorai. Kenapa? Karena dialah Tuhan, dialah Allah. Bukan hanya sekedar itu, dialah yang menjadikan kita. Sehingga kalau kita bisa menyanyi, bisa datang beribadah, bisa mendengar firman Tuhan, bisa melakukan tuntutan daripada firman Tuhan itu bukan karena kekuatan kita. Karena Tuhan memberikan potensi dalam hidup kita untuk melakukannya, untuk menerima kebenaran daripada Tuhan. Dialah yang menjadikan kita. Kita ini sebagai umatnya. Umat apa? Kawanan domba gembalaannya. Jadi menarik. Jadi kita diciptakan oleh Allah sendiri. Allah sendiri menciptakan kita dalam suatu keagungan yang luar biasa. Dan juga Allah itu menciptakan kita sebagai kawanan domba gembalaannya. Jadi kita diciptakan sebagai domba ya, yang digembalakan oleh Dia. Ya, ini suatu penerangan yang menarik, bahwa kalau kita digembalakan oleh Tuhan lebih baik daripada kita digembalakan oleh dunia ini.
atau digembalakan oleh si jahat. Karena dialah yang mempunyai kita. Dia tahu tentang kehidupan kita, dia tahu tentang masa depan kita. Jadi mengapa Allah pantas dimuliakan? Ya ini menarik, karena dialah yang menciptakan kita, memberikan kepada kita kehidupan dan segala sesuatu yang kita miliki. Ya kita boleh berlimpah secara materi, atau kita boleh mempunyai status tertentu, kita bisa menjadi orang terpandang. Tapi ingat, kita itu ciptaan Tuhan, ya kan? Dialah yang memberikan kehidupan kepada kita, nafas hidup kepada kita. Sekali Tuhan tarik, kita nggak bisa berkata tidak Tuhan. Sehingga kita tidak bisa memperpanjang umur kita, kita tidak bisa memperpendek umur kita. Ada orang mau bunuh diri minum racun, ternyata nggak mati juga, karena belum waktunya kan. Ada orang naik sepeda, ditabrak sampai terpelanting ya, tapi tetap hidup. Ada orang naik motor, disenggol sedikit, langsung jatuh, kepalanya kebentur dan mati. Jadi begitu banyak kisah, ya kita sangat rentan. Jadi nggak boleh sombong ya, dengan apapun keberadaan hidup kita. Kehidupan itu berasal daripada Dia. Kalau Tuhan berkata stop, ya stop. Tuhan bisa menambahkan usia pada seseorang. Ya seperti dalam Alkitab, seorang yang diberikan usia tambahan 15 tahun. Ternyata tambahan usia 15 tahun itu bukan dipakai untuk memuliakan Tuhan, malah untuk membuat Tuhan kecewa terhadap dia. Jadi kehidupan kita ini harus dipakai sepantasnya, sebaiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita miliki itu dari Dia. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dia kemuliaan. Itu yang Paulus katakan. Jadi harus sadar bahwa itu semua dari Dia, itu semua oleh Dia, tapi itu semua harus kembali kepada Dia. Maka segala sesuatu itu milik Dia. Kalau kita mau persembahkan sesuatu berupa uang, berupa tenaga, berupa pikiran, apapun lah kontribusi kita kepada Dia, itu sebetulnya tanpa kita sadar itu berasal daripada Dia. Ya memang kita berkata itu karena kerja saya bekerja keras, saya mendapat bos yang layak menggaji saya, lalu saya mempunyai posisi tertentu. Ya satu sisi kita lihat itu, tapi sisi lain bisakah kita melihat bahwa inilah dari Dia, tangan yang kuasa yang menganugerahkannya pada saya. Yang bagian kedua, mengapa kita memuliakan Allah? Ya karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu untuk memuliakan namanya. Apa bedanya dengan yang tadi? Bedanya adalah segala sesuatu yang diciptakan, baik cakrawala, baik langit, ya kan, baik hari, itu menceritakan tentang Allah sendiri. Sehingga dalam bagian ini dikatakan Mazmur 19:1-4, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkata mereka sampai ke ujung bumi. Jadi sebelum kita berbicara tentang penciptaan melalui firman Tuhan, secara umum manusia tahu bahwa ada pribadi yang besar yang menciptakan langit dan bumi itu. Artinya semua ciptaan Tuhan itu menceritakan tentang Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, cakrawala menceritakan kemuliaan Tuhan. Tapi nggak semua orang bisa menembus Tuhan yang mana ini. Nah kalau kita mengerti Tuhan yang agung itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang mengutus Kristus ke dalam dunia ini, Allah yang menyelamatkan kita. Jadi sampai sejauh itu kita bisa memahami. Nah kalau tataran dunia hanya bisa memahami, oh ada matahari, oh ada bulan, oh ada bintang, ya kan, oh ada tumbuh-tumbuhan, oh ada buah-buahan, oh ada ikan, oh ada laut,
mereka tidak sampai memutuskan untuk berpikir bahwa di balik semuanya itu siapa yang menciptakannya. Laut kita pandang nggak habis-habis ya. Ujungnya kita tidak bisa menemukannya. Saking luar biasa betanga laut itu. Bintang-bintang di binatang-binatang di padang memuliakan Allah. Itu dikatakan Yesaya 43 ayat 20. Lalu para malaikat di sorga yang diciptakan lebih tinggi dari manusia, karena mereka makhluk sorgawi, mereka memuliakan Allah. Sehingga dalam Lukas 2:14 itu bercerita tentang ketika Yesus lahir, mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya samudra, cakrawala, langit, semua ciptaan menggemakan kemuliaan Allah, memancarkannya ke seluruh dunia. Lalu binatang-binatang memuliakan Allah. Ya, kita nggak pernah dengar binatang bernyanyi ya. Tapi yang pasti kehadiran mereka dengan cara mereka itu menjadi kesenangan bagi Allah. Mereka memancarkan kemuliaan Allah karena mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Ya, setidaknya mereka menjadi berkat bagi kehidupan kita ya. Karena kehadiran binatang ya kita bisa makan. Ya, yang paling senang orang Kristen semuanya bisa dimakan. B2, lebih senang lagi orang Kalimantan mungkin karena ular juga dimakan, labi-labi dimakan, hampir semua dimakan. Mungkin orang Manado juga ya. Tapi yang pasti kehadiran mereka, binatang-binatang itu memancarkan kemuliaan Allah karena mereka melakukan tugas mereka. Ya, dapat dibayangkan ya, mereka aja melakukan tugas mereka, kita kenapa tidak melakukan tugas kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi makhluk yang lebih tinggi, makhluk yang lebih rendah, itu digambarkan dalam Ibrani 2 ayat 7, memuliakan Allah semua. Nah, bagaimana dengan kita? Jadi Allah akan mendapatkan kemuliaan termasuk daripada siapa? Termasuk daripada orang fasik. Yang menarik, Firaun kekeh, dia tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi Tuhan memaksa dia, meskipun dia terus mengeraskan hatinya. Ada yang berkata mengeraskan hati karena memang hatinya sudah keras, karena tabiat orang berdosa ya. Meskipun ngomongnya lembut, tapi hatinya keras. Itu tabiat orang berdosa. Ada orang keras ya, juga keras. Itu tabiat orang berdosa. Tapi yang pasti bahwa semua orang pada akhirnya mau nggak mau tunduk hidup dalam hidupnya untuk memuliakan nama Allah. Sehingga Firaun ditenggelamkan Tuhan di laut apa? Ya, Laut Merah, Laut Tebrau. Ditenggelamkan Tuhan di sana. Siapa yang memuliakan Tuhan? Orang Israel bersuka cita memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kejadian dia ditenggelamkan. Jadi dengan kejadian itu orang memuliakan Tuhan. Jadi saya pikir gini, sekeras-kerasnya hati kita, jangan pikir melalui kerasnya hati kita orang tidak memuliakan Tuhan. Justru mungkin orang akan sebaliknya akan memuliakan Tuhan. Sehingga setelah Firaun dan pasukannya dikatakan ditenggelamkan, oh, orang Israel sangat bersuka cita karena melihat perbuatan Tuhan. Bagian yang ketiga, kenapa kita memuliakan Tuhan? Karena Allah menghakimi orang-orang yang menolak untuk memuliakan namanya. Kita nggak perlu dipaksa untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita sudah tahu harusnya kita memuliakan nama Tuhan, maka orang yang dengan sengaja tidak memuliakan nama Tuhan, mereka memang layak untuk dihakimi. Karena tidak menghormati kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan dalam Keluaran 14:17, dan aku lihatlah karena mengeraskan hati orang-orang Mesir itu, maka biarlah mereka masuk di belakang kamu. Biarlah kamu
biarlah aku dimuliakan melalui Firaun dan semua tentaranya, bersama kereta-kereta perangnya dan bersama orang-orang berkudanya. Itu dalam terjemahan yang lain ya, NILT. Firaun melawan Allah habis-habisan hingga habis nafasnya ya, untuk melawan Allah. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk melawan Tuhan sampai detik terakhir hidupnya. Kemarin ada yang meninggal, seorang artis. Ternyata waktu kita telusuri, dia memang ada hubungannya dengan kadrun ya. Orang mungkin melihat hubungan dengan suaminya baik dan sebagainya, tapi dia termasuk orang yang tidak baik terhadap orang lain. Dan ya, saya pikir ya terhadap Tuhan, karena dia memang aliran keras. Yang pasti bahwa kalau orang melawan Tuhan sampai akhir hidupnya, ya mungkin dia merasa bangga karena dia berlawanan dengan Tuhan, tetapi Tuhan akan menjadi hakim bagi mereka. Sehingga ya Allah tidak pernah kehilangan kemuliaan karena kita tidak memuliakan Dia. Allah bisa memakai batu-batu untuk memuliakan nama Dia. Allah bisa memakai ciptaannya untuk memuliakan Dia. Jadi urusan memuliakan Allah itu ya sebetulnya ya karena kita bersyukur, karena kita senang Allah itu ditinggikan. Misalnya kita tidak mengagungkan presiden, emang presiden tidak menjadi presiden? Ya tetap dia presiden. Kita suka atau tidak, dia presiden. Sama seperti Tuhan, kita suka atau tidak, melawan Dia atau tidak, Dia tetap Tuhan. Ya pada akhirnya Dia Tuhanlah yang berhak untuk menentukan apa yang terbaik untuk kita terima. Ya kalau Dia mau menghakimi kita karena kita melawan Dia, ya itu urusan Dia. Tapi kalau misalnya Dia beranugerah, ya itu urusan Dia juga. Jadi dalam hal ini Tuhan tidak akan bertambah kemuliaan karena kita memuliakan Dia. Tuhan juga tidak akan kekurangan kemuliaan karena kita tidak memuliakan Dia. Ya pilihlah keputusan yang tepat. Ya kalau saya memilih untuk memuliakan Dia, memang Dia layak ditinggikan. Jadi cepat atau lambat, semua orang akan memuliakan Allah, baik secara sukarela atau tidak sukarela. Ya pada akhirnya orang akan mengakui ya bahwa Kristus itu Tuhan, Kristus itu juru selamat. Termasuk ketika orang berada dalam penghukuman yang kekal, mereka akan berkata, kenapa ya saya dulu tidak memilih untuk percaya kepada Dia? Kenapa saya memilih untuk melawan Dia? Jadi bagaimana memuliakan Allah? Yang pertama, kita memuliakan Allah itu ya melalui percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dialah Tuhan dan juru selamat kita. Yang menarik adalah kita itu tidak dapat memuliakan Allah sebelum kita itu datang kepada Kristus Yesus, mengakuinya sebagai Allah. Ya, Allah dimuliakan ketika kita berlutut mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa memuliakan Allah sebelum kita percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat? Ya karena kehadiran Kristus itu menyatakan kemuliaan Allah. Dan Kristus itulah yang mewakili kita di hadapan Allah untuk sungguh-sungguh kita bisa mengaku Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Jadi Kristus ya perlu kita percaya, perlu kita akui bahwa Dialah Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak menerima Dia sebagai Tuhan, ya berarti dia menolak untuk memuliakan Allah yang mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Ya maka penting sekali ya. Ya saya tidak tahu di antara kita kesungguhan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kesungguhan kita mengakui Dia sebagai juru selamat kita. Tapi saya ingin menggerakkan hati kita supaya kita ingat bahwa tanpa Kristus kita tidak mungkin diselamatkan. Karena Allah justru mengutus anaknya ini ke dalam dunia ini untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyelamatkan kita. Sehingga dalam Filipi 2, 9-11 itu sebetulnya dalam terjemahan AYT ya. Jadi berkata, untuk alasan inilah Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus setiap lutut bertelut, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Dan setiap lidah mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Sang Bapa. Jadi kehadiran Kristus untuk mengagungkan nama Allah. Ya, kita perlu percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dialah yang mewartakan kemuliaan Allah di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, sebagai anak tunggal Bapa. Nah, yang bagian kedua, bagaimana kita memuliakan Dia, yaitu memiliki tujuan hidup untuk memuliakan Allah. Ya, apa maksudnya? Ya, maksudnya, ya, Yesus itu sudah jelas menunjukkan misinya datang ke dalam dunia, ya, bukan untuk mencari kemuliaannya, tetapi untuk memuliakan Allah di mata dunia ini. Jadi itu fokusnya. Sehingga Dia berkata, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa, atau makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Marilah kita mengerjakan pekerjaan Bapa. Sehingga ditawarkan oleh setan, bukan nggak bisa, tapi itu bukan pekerjaan dia. Ya, kalau dia menerima tawaran setan yang waktu percobaan di padang gurun, berarti dia sudah tidak melakukan pekerjaan Bapa, kan? Dia jadi melakukan pekerjaan setan. Tapi dia jelas fokus hidupnya tidak mencari kemuliaannya sendiri. Kalau dia mau mencari kemuliaan sendiri gampang. Tapi dia mau memuliakan Allah melalui apa yang dia kerjakan. Maka prinsip dari memiliki tujuan hidup untuk memuliakan Allah, yaitu ya kita kadang-kadang harus rela, ya, mengorbankan diri kita dan kemuliaan diri kita, dan tidak mencuri kemuliaan Allah. Ini nggak gampang. Saat kita berada dalam posisi tertentu, harusnya ditinggikan, dihormati. Bahkan ketika kita mempunyai banyak hal, dan digambarkan dalam Matius 1 ayat 6 itu bicara tentang orang memberi sedekah. Mereka memberi sengaja di depan umum. Kemudian waktu mereka memberi, dikatakan mereka membunyikan trompet. Sebagai tanda apa? Pengumuman kalau mereka sudah memberi. Nah, ketika mereka lihat orang lain kecil memberi, mereka segera untuk menghakimi. Jadi mereka segera untuk mencari pujian bagi dirinya, lalu cepat juga untuk menghakimi orang lain. Nah, kita harus rela mengorbankan kemuliaan kita, tidak mencari kemuliaan diri kita, tapi mencari kemuliaan Allah. Ya, ini nggak gampang. Dan tempatkan Tuhan di atas segalanya. Jadi Tuhan harus ditempatkan di atas segalanya, di atas uang, di atas ketenaran kita, di atas kehormatan kita, di atas kesuksesan kita, termasuk juga di atas teman kita, ya. Jadi kalau teman mengajak kita untuk tidak berpihak pada Tuhan atau keluar dari iman kita, itu bukan teman yang baik. Bahkan di atas keluarga, ya, keluarga baik, memang Tuhan anugerahkan, tetapi Tuhan itu di atas keluarga. Jadi dapat juga kita katakan bahwa Tuhan itu di atas pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, termasuk di atas diri kita sendiri. Ya, kalau kita mau berpikir tentang kemuliaan Allah, maka standarnya luar biasa, gak mudah. Jadi kita harus rela mengorbankan diri kita, kemuliaan kita. Ya, kadang kita tidak dihargai, kita tidak dihormati. Kadang kita harus menyingkirkan hal-hal yang menurut dunia mulia. Jadi takaran uang, kehormatan, kesuksesan, teman, keluarga, pekerjaan, bisnis, termasuk juga orang yang perlu percaya kepada Tuhan itu terlalu mengagung-agungkan suatu pelayanan. Pelayanan bagus, ya, tapi bukan pelayanan yang kita agungkan, Tuhan yang kita agungkan. Maka salah sekali kalau kita melayani supaya orang mengagungkan kita. Jadi dalam bagian ini kita dibuat mengerti bahwa ya, kita tidak berharap orang menyukai kita dan memuliakan kita. Apa yang kita lakukan bukan dengan tujuan untuk itu. Jadi banyak prinsip yang perlu kita perhatikan. Bagian yang ketiga, bagaimana kita melakukannya supaya kita memuliakan nama Tuhan, yaitu mau dengan senang hati membayar harga untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi kalau mau memuliakan nama Allah, maka berapapun harganya, ya, akan kita bayar. Sama seperti misalnya kita ingin keluarga kita bahagia,
Ya berapapun harganya, ya kita akan membayar harga itu kan. Apalagi orang yang masih pacaran, jatuh cinta ya. Oh, bagaimana dia bisa memperoleh hati ya orang yang dicintainya. Wah, dia sanggup merogoh uangnya sampai lupa dia tentang kebutuhannya. Harusnya untuk bayar kontrakan misalnya, waduh, kepake juga nih karena untuk dia rela mengorbankan waktunya. Ya saya dulu pernah juga ya pacaran ya, jadi saya tahu mengorbankan waktu, mengorbankan uang, meskipun nggak seberapa uang saya, tapi yang pasti menurut saya nilainya besar dengan sejumlah itu. Tapi maksud saya adalah orang rela membayar sesuatu yang mahal untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang yang dikasihi, untuk Tuhan yang dimuliakan itu. Sehingga Yesus pun berani bayar harga yang mahal. Dia berkata, kalau memuliakan Allah, seakan-akan dia katakan ya kita harus menyingkirkan keinginan diri kita. Dalam Lukas 22 ayat 42, Yesus berkata seperti ini, Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah keinginanku yang terjadi, melainkan keinginanmu. Yesus bisa nggak melawan supaya dia tidak ada di situ? Bisa. Yesus bisa nggak memaksa Allah untuk melakukan itu? Bisa. Tetapi dia mau supaya apa yang terjadi ini bukan berdasarkan keinginan dia, tapi dia lebih rela kalau Allah itu dimuliakan, Allah itu ditinggikan, keinginan Allah itu lebih diutamakan daripada keinginan dia. Sehingga dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, itu cawan itu bicara tentang salib yang akan dia pikul, penderitaan yang luar biasa yang dia alami. Dia sudah tahu itu, tapi dia mau menjalaninya. Sama seperti seorang Maria yang mengambil setengah kati minyak narwastu. Itu minyak narwastu yang sangat murni, dikatakan mahal, tapi dia pakai untuk meminyaki kaki Yesus dan mengeringkannya dengan rambutnya. Karena minyak itu ya sangat mahal, kelihatanlah kualitasnya ya. Minyaknya itu harum sekali dikatakan, sehingga menimbulkan harum yang sangat luar biasa. Tapi ada murid yang tidak rela. Siapa itu? Yudas. Wah, ini rugi Tuhan kalau digunakan untuk cuman membasuh kaki atau mengurapi Tuhan Yesus. Lebih baik ini diberikan kepada orang lain, orang yang miskin. Tapi kita bisa melihat kesungguhan hati Maria. Dia menggenapkan maksud Tuhan bahwa melalui itu dia akan mempersiapkan untuk kematian Tuhan Yesus. Dan itu tidak terjadi terus-menerus. Yang menarik bahwa apa yang dilakukannya ini ya kita tahu itu bicara tentang pengorbanan. Ya kadang-kadang mungkin kita perlu untuk berpikir bahwa kapan waktu saya benar-benar berkorban untuk Tuhan? Kapan benar-benar saya membayar harga? Sehingga saya berkata kepada anak istri saya, ya sedikit-sedikit jangan mengeluh lah. Kalau cuma flu lalu berhenti berkata diganti orang lain pelayanan, ya tidak perlu. Lalu kemarin yang anak saya masuk ke rumah sakit, istri saya memilih untuk tetap pelayanan. Meskipun dia bisa berkata alasan anak kan bisa dijaga orang lain. Ya tapi tetap kita tinggalkan, lalu memang minta tolong Cynthia untuk menjaganya. Apakah kita tidak khawatir anak kita di rumah sakit? Ya khawatir. Tetapi kadang-kadang tanggung jawab itu perlu kita lakukan. Jadi membayar harga itu nggak harus berupa uang yang luar biasa, tapi bicara juga tentang waktu yang kita gunakan, komitmen yang kita pakai. Maka saya selalu berkata kepada teman-teman dalam pelayanan, kita itu dianggap setia bukan karena kita lama dalam suatu tempat. Kita itu setia karena apa yang kita kerjakan. Buat apa kita lama-lama di suatu tempat? Apapun pekerjaan nggak ada yang beres, ya kan?
Ditanya ini nggak tahu, ditanya ini nggak ada. Nah itu kan apa yang dikerjakan pertanyaannya? Ada Pak, dibayangkan kalau kita dengan Tuhan ditanya Tuhan apa yang kita kerjakan? Nothing. Bisakah kita berbangga berkata bahwa saya sudah bayar harga? Ya pasti tidak. Saya rasa berpikir bahwa pasti kita tertunduk malu. Nah, membayar harga itu berupa komitmen kita, waktu kita, keseriusan kita terhadap Tuhan. Gak semua kita memang dipanggil sebagai seorang pelayan yang di depan mimbar, tapi semua kita dipanggil untuk memuliakan nama Allah dengan cara yang terbaik. Di rumah kita, dalam pekerjaan kita. Wah, saya akan senang nanti dengar misalnya kalau ada orang berkata, Pak, ini jemaat Bapak ya, oh dia bekerja sungguh-sungguh, dia baik sekali, dia rajin. Tapi dapat saya bayangkan kalau ada orang berkata, Pak, ini jemaat Bapak ya, oh dia malas sekali Pak. Wah, tambah pusing saya kan, berarti saya gagal untuk mendidik, mengarahkan. Karena panggilan kita adalah yang terbaik. Jadi jangan hanya di gereja saja, di luar pun harus melakukan hal yang terbaik. Jadi orang Kristen yang tidak mau membayar harga akan cenderung mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, yaitu Yudas. Siapa lagi? Guru-guru palsu. Banyak gereja-gereja luar biasa daripada kita, tapi banyak juga mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Saya diceritakan oleh seorang bahwa ada gereja tertentu, ototnya dia harus berada di mall tertentu yang sangat mahal ya. Wah, pendapatan banyak, tapi pengeluaran terlalu banyak, sehingga hamba Tuhan itu memutar otak bagaimana mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Nah, kalau kita nggak perlu seperti itu, ya saya berpikir bahwa ada uang bersyukur, ya tidak ada uang kita juga tetap bersyukur. Kalau Tuhan berkehendak pasti jadi, pasti Tuhan merancang melaksanakan kehendaknya. Nah, cuman tanggung jawab kita adalah melakukan tugas kita yang terbaik. Dan berikutnya adalah kita perlu mengaku dosa kita kepada Tuhan ya, bertobat kalau kita memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan pernah sembunyikan dosa kita. Siapapun yang menyembunyikan dosanya, cepat akan atau lambat akan terbuka. Ya, dengarkan pernyataan saya ya. Siapapun yang menyembunyikan dosanya, cepat atau lambat akan terbuka. Udah dua hamba Tuhan yang besar yang saya dengar, itu dari kalangan reform ya. Oh, mereka hebat sekali. Saya sebut namanya pasti tahu mungkin. Ada satu baru-baru ini yang kemarin disinggung oleh Pak Simon. Wah, saya sangat kagum juga dengan dia. Sangat dihormati, namanya sudah ke seluruh dunia. Ya, Pendeta Niko mungkin nggak sampai ke seluruh dunia ya. Oh, namanya sudah seluruh dunia, schedule-nya sudah padat sekali. Banyak orang menunggu-nunggu kehadiran dia. Tapi karena jatuh, dan orang tidak menyangka loh. Wajahnya menarik, ganteng, berseri. Tapi di ujung pelayanannya harusnya bisa di close dengan baik ya, dia jatuh. Kalau sistem orang reform, siapapun yang melakukan dosa diumumkan di website mereka, di gereja mereka. Semua schedule-schedule itu akhirnya dibatalkan. Ini bukan pelayanan yang kecil loh, ini pelayanan internasional, bukan pelayanan yang kecil. Sehingga ada hamba Tuhan di New Zealand cukup kecewa. Kenapa dia bisa jatuh? Karena dia menjadi mentor kan. Bayangkan, ini level hamba Tuhan. Tapi saya tidak menjelekkan hamba Tuhan. Maksud saya adalah kita, seberapapun kita bisa menyembunyikan dosa kita, kalau kita tidak segera bertobat, kalau Tuhan bongkar itu menyakitkan. Itu yang terjadi pada Akan di dalam kitab Yosua pasal 7. Bagaimana Tuhan kemudian memang membongkar dosanya. Karena waktu berperang melawan Yeriko, harusnya itu barang-barang dimusnahkan. Tapi dia tergiur karena emas yang luar biasa ya. Wah, dia ambil, dia simpan di bawah tendanya, dimasukkan lagi dalam tanah. Dia pikir nggak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan buta nggak?
Ya Tuhan nggak putar. Tuhan tahu ada emas di situ. Akhirnya menarik. Yosua berkata kepada dia, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku." Lalu dia mengaku bahwa dia mengambil barang jaran itu dan dia menaruhnya di bawah kemahnya, di dalam lubang. Apa yang terjadi pada dia? Karena dia menimbulkan suatu kerusakan, mempermalukan nama Tuhan. Kemudian karena perbuatan dia ketika pertempuran di Ai, ya kan, kalah orang Israel. Karena Tuhan tidak berkenan pada perbuatan dia. Jadi kadang-kadang bisa terjadi satu kekalahan yang luar biasa, hukuman yang luar biasa, itu gara-gara satu orang. Sehingga perbuatan dia yang membuat banyak orang yang mati, terbunuh. Akhirnya dia dan keluarganya dirajam batu dan mati. Wah, mengerikan ya. Maka ada orang bertanya, Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru kok beda ya? Tuhan perjanjian lama sadis banget, Tuhan perjanjian baru kok baik banget. Oh, jangan salah. Enggak juga, sama saja. Hanya karena sekarang sudah ada hukum-hukum yang mengatur di bangsa-bangsa tertentu. Jadi Tuhan memakai cara seperti itu juga. Tapi Tuhan bisa memakai langsung dengan caranya. Jadi kalau orang membuat dosa, jangan kira dia bisa lolos dari dosanya. Ya, kami beberapa kali mendengar orang yang mengambil untung dan mengambil hak orang lain, gak berapa lama langsung mati suami istri. Ada yang jatuh dari pohon kelapa, ya kan, mati. Dan itu suatu hal yang terjadi. Jadi jangan pernah main-main. Dosa itu bahaya sekali ya. Maka lebih baik tidak berbuat dosa. Tapi kalau berbuat dosa, mengakulah pada Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa disembunyikan. Maksudnya dosa tidak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Sekecil apapun. Ya, itu juga mengingatkan saya. Jadi mengakulah kepada Tuhan. Mengaku dosa berarti kita sadar dan kita bertanggung jawab atas perbuatan dosa kita. Jadi kita tidak menimpakan kesalahan orang lain kepada orang lain. Kita juga tidak menimpakan kesalahan pada Tuhan. Adam menimpakan kesalahan pada siapa? Tuhan, karena Tuhan menempatkan wanita itu di sisinya ya. Kepada Hawa, dia yang salah. Ya, kalau kita salah, mengakulah di hadapan Tuhan. Jangan menimpakan kesalahan pada orang lain. Jangan ribut sana sini mencari kambing hitam ya. Memang kambing gampang ditemukan yang hitam-hitam, tapi jangan mencari kambing hitam. Lalu berikutnya, memiliki iman percaya kepada Allah. Jadi Allah dimuliakan ketika kita percaya kepadanya. Nah, apakah kita cenderung percaya kepada Allah atau meragukan Dia? Kita seringkali meragukan Dia ya. Apalagi ketika kita menghadapi yang namanya tekanan hidup, masalah-masalah, menghadapi yang namanya suatu pencobaan yang sangat berat. Kita segera berkata bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan. Sehingga apa yang kita lakukan, kita tidak menunjukkan iman percaya kepada Dia. Tapi kita bisa melihat bagaimana teman-teman Daniel, ya kan? Nah, ini yang sering kita katakan. Kalau kita dapat berkat daripada Tuhan, langsung kita berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya yang mulia dalam Yesus Kristus. Ini karena semuanya lancar ya. Tapi kalau semuanya tidak lancar, kita akan menggerutu marah. Tapi kita melihat bagaimana teman-temannya Daniel, ketika mereka disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, mereka di bawah tekanan yang berat. Karena kalau mereka tidak menyembah, berarti mereka akan dibakar di tungku api yang menyala 7 kali lipat. Dia berkata, jika demikian Allah yang kami sembah mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Karena mereka menolak. Dan Dia akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Keputusan Raja itu gak bisa diganggu-gugat, gak bisa yang bisa membantah. Akan tetapi jika tidak, ketahuilah Tuanku ya Raja, bahwa kami tidak akan
ya ilahmu atau menyembah patung emas yang engkau dirikan. Ini suatu keputusan yang berharga. Harusnya mereka bisa cepat meloloskan diri dengan berkata, ya udahlah, kami menyerah, kami tunduk pada titah raja. Toh titah raja itu yang baik misalnya. Tapi karena untuk menyembah berhala, ya mereka tidak tunduk padanya. Jadi ketika mereka menghadapi tekanan cobaan yang berat, mereka tetap percaya kepada Allah meskipun mereka diancam. Mereka hendak dilemparkan ke dalam tungku api. Jadi mereka nggak berkata, wah kita sedang menghadapi masalah yang besar ya. Tidak. Tapi mereka tidak akan berdebat pada raja, tapi juga tidak akan menyembah pada patung yang raja itu dirikan. Yang terakhir ini bicara tentang bagaimana kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu memuliakan nama Allah. Sehingga menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan akurat akan selalu memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Ya kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan ketika Paulus berkhotbah di Antiokhia, kita mengatakan ketika orang-orang bukan Yahudi itu mendengar hal ini, mereka bersukacita dan memuliakan firman Tuhan. Dan terjemahan ayatnya ya. Jadi Paulus juga berkata, berilah, doakan kami supaya kami diberi keberanian memberitakan kebenaran firman Tuhan dan supaya firman Tuhan dimuliakan. Nah, ini suatu pernyataan yang menarik. Jadi Allah mengaruniakan firman-Nya kepada kita dan Dia ingin berkomunikasi dengan kita. Kemudian ketika kita menerima firman-Nya lalu menyampaikan kepada orang lain, membagikan pikiran Allah kepada orang lain, itu sebetulnya Allah dimuliakan. Sehingga kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu membagikan firman Tuhan kepada orang lain, karena melalui itu Allah dimuliakan. Ya, jadi bila ada orang yang mendengar firman Tuhan yang kita sampaikan, lalu orang itu percaya, bertobat, dikuatkan, oh Tuhan dimuliakan. Ya sehingga ya kami ini yang berdiri di mimbar ini harus punya kepentingan yang sama ketika memberitakan firman Tuhan, ya supaya Allah dimuliakan. Jadi bukan untuk kepentingan kami. Jadi mimbar bukan dipakai untuk menyampaikan apa yang ada dalam isi hati kami, atau menyampaikan menurut pengalaman kami. Ya, saya kalau mau bercerita banyak tentang pengalaman hidup kami banyak sekali, tapi itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat memahami bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan itu perlu, dan hidup di dalam firman Tuhan itu perlu sekali. Melakukannya itu perlu sekali dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan rohani, bagaimana caranya kita bertumbuh secara rohani? Yang pertama, dulu kita bicara tentang berpeganglah pada firman Tuhan. Hari ini kita bicara tentang harus kita memiliki goal yang utama adalah tujuannya kemuliaan nama Allah. Kalau kita balik lagi kepada kemuliaan diri kita sendiri, kita akan kehilangan maknanya. Nah, sehingga di sini memang kita peduli kepada orang lain, mendoakan supaya yang sakit jadi sembuh, yang tidak ada pekerjaan ada pekerjaan, yang kekurangan ditambahkan dengan kelimpahan. Kita berdoa, tapi itu bukan menjadi berita di sini. Menjadi berita di sini adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui segala aspek kehidupan kita, melalui keadaan apapun yang kita alami. Apa yang kita lakukan haruslah Allah ditinggikan. Ya kalau tidak itu, maka nggak ada artinya gereja ini. Lebih baik kita bubar, kita tutup, kita bikinlah ormas ya, karena untuk kemuliaan kita. Tapi kalau untuk kemuliaan Allah, ya kita harus menjadi gereja yang baik, yang benar, memuliakan nama Allah. Mari kita berdoa.